Mobil mungil satu ini pernah dianggap sebagai ikon Inggris di tahun 60-an. Meskipun sudah ada versi terbarunya yang klasik tetap diburu. Betul sekali Taufik. Nah, karena jadi incaran banyak orang, Mini Cooper klasik kini bukan lagi sekedar koleksi, namun menjembam menjadi investasi yang menggiurkan. Morris itu kecil tapi kencang, itu bikin senang. Morris itu asik, nyaman, dan kecil. Morris itu kecil, lincah, dan pastinya seru. Oh, ini Morris yang saya ini Mini Rover keluaran tahun 99-2000. Dia Morris produk terakhir sebelum Mini One BMW. Ini mobil Morris tipe MK3 atau Mark III, terus ini keluaran tahun 68. Mobilnya ini modelnya dia tuh long lasting banget. Dari tahun sekitaran 50-60-an sampai tahun 99, modelnya masih ini aja. Berarti ini legend banget. Mobil ini didapat waktu itu dari seorang kolektor juga sebenarnya. Terus waktu itu memang kondisinya tidak seperti ini, yang pasti catnya agak ngelotok dan berkarat, mesinnya mati. Terus waktu itu akhirnya didapat dan dibangun ulang dari awal. Mulai dibeli sekitar tahun 2008, terus mulai dibangun waktu sekitar tahun lalu baru jadi tahun ini. Waktu ketika jadi setelah dihitung semuanya ini sekitaran 300. Bahannya nyaris setengah dari itu. Yang jadi andalan saya tipe MK1 tahun keluaran tahun 1962. Itu masih full orisinil semua, surat-surat juga basi tangan pertama, dan dulu itu mobil dimiliki oleh Pak Haji Rano Karno. Sampai sekarang bahkan masih menggunakan nama beliau. Saya suka mobil ini dari tahun sekitaran 2004. Awalnya sih karena mobil ini kan identik sama Mr. Bean. Awalnya ngeliat dari Mr. Bean, terus ada film Italian Job juga. Terus ngeliatnya lucu aja, lincah, kecil, nyelup-nyelup kemana-mana. Kalau dari segi harga yang pasti awal kaget banget. Karena mobil tahun segini kok harganya malah seperti mobil baru. Dan spare partnya pun juga seperti mobil baru. Belum lagi ditambah dengan ongkos kirim dari sananya kan spare partnya. Kalau dulu waktu saya start pertama kali mulai, mungkin orang tidak ada yang menganggap ini mobil mahal ya. Tapi dengan berjalannya waktu dan sekarang mobil-mobil seperti ini sudah jatuh banyaknya ke tangan kolektor, ya makanya itu dari harganya sendiri sekarang, dan orang-orang juga udah tahu bahwa ini mobil sekarang harganya itu udah wow. Yang pasti kalau nyari mobil seperti ini susah. Kalau untuk ngebangun sama spare part sih agak susah sih sebenarnya, karena ini kan udah nggak produksi lagi. Kalau di sini mungkin memang tidak ada produksi, mungkin di negara lain kita kebanyakan sih memang langsung pesan dari Inggrisnya. Untuk perawatan sih memang susah kalau saya bilang, tapi kalau misalnya memang udah mobilnya sehat nggak ada masalah. Perawatan khusus yang pasti cek tiap hari, panasin tiap hari. Saya dikasih info sama kawan saya di sana bahwa di sana itu ada yang mau jual mobil Morris. Saya samperin ke sana, dan orang tersebut karena punyanya udah terlalu lama, dia lupa kalau mobil itu ada di dalam rumahnya dia, di dalam garasinya dia. Garasi dia udah dibangun, dibikin rumah, sampai saya harus menjebol temboknya dia dan ngeganti waktu itu hampir 2 kali lipat dari harga mobilnya. Jadi ya saya bayar waktu itu hampir 3 kali lipat. Ya pertama mobilnya yang ekstra 2 kali lipat itu saya harus bayar, ya temboknya dia yang saya hancurin itu untuk ngeluarin mobil. Itu yang paling ekstrim. Kalau menurut saya Morris ini bukan kayak mobil biasa. Mobil ini kalau bagi saya pribadi itu seperti achievement-nya saya. Jadi ketika udah punya, terasa bangganya tuh luar biasa. Dan pencapaian tuh luar biasa juga, luar biasa bahagianya.